ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم من نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. Faslun, sebuah fasal. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Faslun, sebuah fasal. Wal iktisalatul masnunah. Dan adapun mandi-mandi yang sunnah, yang disunnahkan, sab'atu asyar, ada 17 ghuslan, ada 17 mandi. Ya, mandi sunnah, mandi yang disunnahkan ada 17 macam. Ghuslul jum'ah, yang pertama mandi jum'ah. Lihadiriha, bagi orang yang menghadiri sholat Jumat. Wa waqtuhu minal fajri shadiq, dan waktunya bermula dari fajar shadiq, bermula daripada waktu subuh. Ya. Wa ghuslul idaini, yang kedua mandi 2 hari raya. Al-fitri wal adha, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Hari raya Fitri atau hari raya puasa, dan adha hari raya kurban. Wa yadkhulu waqtu hadal ghusl, dan waktu mandi ini masuk binisfil lail, dari pertengahan malam. Maknanya ketika malam itu sudah sunnah mandi. Kenapa? Karena sholatnya setelah masuk waktu duha. Ya, jadi sebelum subuh pun sudah sunnah mandi untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kita mau share-share dulu ya, nanti ditanyain. Share dulu. Allah, sudah ada 6 orang di sini ya. Sabar ya. Oh, udah di-share. Oke. Allahu Akbar. Itu baru 2 mandi ya. Mandi Jumat dan mandi hari raya. Allah. Wal istisqa, dan mandi istisqa, ay talabus suqya minallah, yaitu meminta hujan daripada Allah. Meminta hujan dari Allah, itu salat istisqa. Sunnah sebelum berangkat mandi dulu ya. Padahal sedang kekeringan, tetap disunnahkan mandi terlebih dahulu. Wal khusuf lil qamar, gerhana bulan. Kita mau sholat gerhana bulan, sunnah mandi dulu. Ini jarang sekali ya, mandi dulu. Wal khusuf li syamsi, dan gerhana matahari juga jarang mandi dulu ya. Sholat langsung. Mandi pun paling ya sebelum maghrib sudah mandi. Maksudnya masuk waktu malam itu ketika gerhana bulannya kita udah mandi dari sebelum maghrib. Tapi kalau zaman sekarang sebelum terjadi pun kita sudah bisa ngasih tahu ya. Kita lihat di Facebook, insya Allah malam ini kita akan sholat gerhana bulan. Nah, ketika kita mandi petang harinya, niat mandi sunnah
gerhana. Wal ghusli min ajli ghuslil mayyit, dan mandi karena memandikan mayit. Jadi kalau kita habis memandikan mayit, sunnah juga mandi. Ya. Musliman kana au kafiran, baik mayitnya itu muslim atau mayitnya kafir. Wa ghuslul kafiri idza aslama, dan mandinya orang kafir apabila ia masuk Islam. Ya, mu'allaf baru masuk Islam, itu juga sunnah mandi. Kenapa sunnahnya? Apabila illam yajnub fi kufrihi aw lam tahidil kafirah, jika ia belum pernah junub dalam kekafirannya dan belum pernah haid dalam kekafirannya. Maksudnya mu'alafnya masih kecil, masih anak kecil, kan sekarang udah ada tuh ya, masih kecil tapi dia pengen masuk Islam. Nah, dia kan belum pernah junub tuh, maka ya itu sunnah dia mandi. Ya, sunnah mandi. Wa illa, nah jika si kafir ini udah dewasa, bermakna dia pernah junub, pernah haid, ya, wajibal ghuslu ba'dal islami fil ashah, mandinya wajib, bukan sunnah lagi, mandinya wajib. Jadi masuk Islam langsung mandi, ya, tuh. Wakila yaskutu ida aslam, dan juga ada pendapat yang mengatakan gugur kewajibannya apabila ia masuk Islam. Maknanya apapun yang berlaku sebelum masuk Islam, ketika dia masuk Islam maka gugur. Ya. Itu. Tapi itu qila, bahasanya tuh pendapat yang tidak terlalu kuat. Gitu. Ya. Tapi yang ashah wajib mandi. Wal majnunu, orang gila, wal mugma alaih, orang ayan, epilepsi, idza afaqa, apabila keduanya tersadar, sembuh, ya, gila dan ayan kemudian sembuh, juga sunnah mandi, sunnah mandi. Walam yatahaqqaq minhuma inzal, dan tidak terbukti inzal, maknanya ketika dia gila atau dia ayan, dia tidak mengeluarkan sperma, ya. Fa in tahaqqaqa minhuma inzal, maka jika terbukti dia mengeluarkan sperma dalam keadaan gila dan ayan, wajibal ghuslu, mandinya jadinya wajib. Ya, ia wajib mandi, bukan lagi sunnah. Ala kullin minhuma, dari setiap keduanya, orang gila dan orang ayan, epilepsi. Ya, sunnah kalau dia sembuh dan tidak terbukti dia mimpi atau apalah mengeluarkan sperma seperti itu. Tapi kalau terbukti ketika mereka sadar, ya, sehat lagi, wajib mandi, bukan sunnah. Wal ghuslu 'inda iradatil ihram, dan mandi ketika hendak berangkat ihram. Ya, ihram itu mau haji, ihram, ya, atau mau umroh. Wala farqa fi hadzal ghusli baina balighin wa ghairihi, tidak ada perbedaan pada mandi ini antara orang yang balik dan yang tidak. Wala baina majnunin wa akil, dan tidak ada perbedaan antara orang-orang yang berakal dan orang yang gila. Tetap sunnah. Ya, mungkin dia gila tapi kadang agak setengah waras lah. Ya. Gila tapi waras gitu, gimana ya? Nah, ini juga dia tetap sunnah. Wala baina tahirin wa haidin, dan tidak ada perbedaan antara orang yang suci dan orang yang haid. Fa illam yajidil muhrimul ma'a
Maka apabila orang yang ihram tidak mendapati air, tayammama, ia boleh bertayamum. Wal ghuslu lidukhulil Makkah, dan mandi karena masuk kota Mekah. Limuhrimin bihajin au umratin, karena ihram umroh atau haji atau umroh. Walil wukufi bi Arafah, dan bagi orang yang berwukuf di Arafah. Berwukuf di Arafah. Fi tas'idil hijjah, pada 9 Dzulhijjah. Walil mabiti bi Muzdalifah, dan juga bagi orang yang mabit ya di Muzdalifah. Waliramil jimaris salas, dan bagi orang yang melempar jumroh yang 3. Fi ayyami tasyrik salas, pada hari tasyrik yang 3. Hari tasyrik yang 3. Fayaktasilu lirami kulli yaumin minha ghuslan, maka ia mandi setiap kali lemparan jumroh, setiap harinya satu kali mandi. Ya kan 3 hari tasyrik tuh. Hari pertama sebelum berangkat mandi dulu, baru lempar. Ya, hari kedua mandi lagi, berangkat untuk lempar. Hari ketiga juga sama, mandi lagi kemudian lempar. Fi ayyami tasyrik salas fayaktasilu li rami kulli yaumin minha ghuslan, amma ramyu jamratil aqabah fi yaumin nahri. Ya, adapun melempar jumroh Aqabah pada hari penyembelihan, pada hari nahar, pada hari raya Idul Adha-nya itu, fala yaktasilu lahu liqurbi zamanih min ghuslil wuquf, maka tidak disunnahkan mandi. Kenapa? Karena dekatnya waktu min ghuslil wuquf, dari mandi wukuf. Kan mau wukuf di Arafah juga sunnah mandi. Jadi kalau jumroh Aqabah itu tidak disunnahkan karena waktunya berdekatan dengan mandi wukuf gitu. Wal ghuslu lit-tawaf, dan mandi untuk tawaf. Ya. Mandi untuk tawaf. As-sadiqi bi tawafi kudumin. Ya. Yang benar dengan tawaf kudum, wa ifadatin, tawaf ifadah, wa wadain, dan tawaf wada. Tawaf kudum ini sunnah ya. Yang wajib itu, yang rukun haji itu tawaf ifadah. Wada ini perpisahan. Wa baqiyatul aqsadil masnunah mazkuratun fil mutawwalat, dan tersisa mandi-mandi sunnah yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang lebih besar, yang lebih luas lagi pembahasannya. Ya, mandi apa yang sudah pernah kita lakukan? Mandi yang sunnah apa saja? Mandi Jumat. Apa lagi? Mandi raya, ya. Apa lagi? Mandi hujan. Ya, sunnah juga itu mandi ketika udah lama tidak hujan. Nah, ketika hujan, ketika habis istisqa itu, nah itu langsung kita mandi hujan. Sunnah itu. Tapi di sini tidak ditulis ya. Apalagi mandi sunnah. Mandi malam pertama. Waduh. Malam pertama itu. Allah, lanjut. Nah ini mengusap khuf wal maslu 'alal khuffaini. Faslun, bismillahirrahmanirrahim. Faslun, sebuah pasal. Wal mashu 'alal khuffaini jaizun fil wudu. Mengusap dua khuf. Khuf itu sepatu kulit yang menutupi dua mata kaki.
apa? Apa sebutannya? Kaos kaki. Hah? Sepatu kulit. Sepatu itu apa? Kasut ya, kasut dari kulit lah. Kita artikan seperti itu. Kasut dari kulit yang menutupi dua mata kaki. Itu boleh di dalam wudu. Jadi ketika wudu kita hanya mengusap kasut. Apa dulu? Itu ngomong apa? Di kampung dia kan? Kampung dia. Ya, kasut. Allah. Itu boleh dalam wudu, la fi ghusli fardin au naflin. Tidak dalam mandi. Hanya wudu saja. Tidak dalam mandi fardu ataupun sunnah. Wala fi izalati najasatin, dan tidak juga dalam menghilangkan najasah, najis. Falau ajnaba au damiyat rijluhu, apabila ia junub atau membasuh atau melepas dua kakinya, karena berdarah, ya, ia junub atau kakinya berdarah, faradal masha, maka ia menghendaki untuk mengusap, badalan sebagai ganti, an ghuslir rijli, dari membasuh kaki, lam yajuz, maka tidak boleh. Kalau junub atau berdarah kakinya, itu bukan jadi sebab ya kebolehan ini. Bal la budda minal ghusli. Wa asy'ara qawluhu jaizun anna ghusla rijlaini afdalu minal mashi. Ya. Tetapi ia wajib membasuhnya. Wajib membasuh kakinya. Maksud hukum boleh itu, ya kan tadi katanya boleh, jaizun itu boleh. Itu maknanya apa? Memberikan pengertian bahwa membasuh dua kaki itu lebih utama daripada mengusapnya. Wa innama yajuzu mashul khuffaini la ahadihima faqat. Dan hanya saja boleh mengusap dua kasut, lupa mulu kasut nih, sepatu terus kasut, kita tulis kasut ya, susah nyebut kasut, kasut, ingatnya kasur, kasut, kasut ya, dari kulit ya, itu dua, bukan salah satu dari keduanya saja, bukan ya. Maksudnya pakai satu doang, enggak. Illa ayakuna faqidal ukhra, ya, melainkan jika ia melepas yang lain, ya. Maksudnya tuh harus pakai dua-dua sekali. Bisalah sati syara'iti ayyabtadi'a, tiga syaratnya. Ai syakhsu lubsahuma ba'da kamali thaharah. Seseorang yang memakai kasut kulit sampai menutup mata kaki ini, yang pertama memakainya selepas bersuci, ya, maksudnya habis wudu. Kalau dia tidak junub ya, dia hanya wudu sudah sampai kaki, udah, kemudian pakai. Nah itu yang pertama syaratnya. Falau ghasala rijlan wa albasaha khuffaha summa fa'ala bil ukhra kadzalik lam yakfi. Maka jika ia membasuh kakinya, satu kaki, kemudian memakainya, ya, kaki yang udah dibasuh itu langsung dipakai, apa, kasutnya. Summa fa'ala bil ukhra, kemudian
yang satunya menyusul, maka itu tidak mencukupi syarat. Syaratnya harus udah suci dulu baru pakai kasut. Jadi tidak boleh cuci kaki kemudian pakai kasut, kemudian cuci kaki lagi kemudian pakai kasut, itu tidak boleh. Jadi habiskan dulu wudunya baru pakai kasut kulit yang menutup dua mata kaki. Walau ibtada'a lubsahuma ba'da kamalit taharah summa ahdasa qabla wusulir rijli qadamal khuffi lam yajuzil mashu. Ya, udah selesai wudunya, ya, tapi pas mau dipasang kentut, ya, udah wudu, tapi pas mau masukin kasutnya, nah, itu juga tidak boleh. Maknanya apa? Ketika kita selesai wudu, baru kita boleh memakai kasut kulit itu dan tidak berhadas, ya, dalam keadaan memakainya. Paham ya? Insyaallah. Ini belum praktek lagi ya. Pakai kaos kaki nggak bisa, karena dia tidak tahan air. Kalau yang dari kulit ini dia tahan air, kuat juga, walaupun kita tak pakai slipper lagi, kayak itu doang itu udah kuat. Ya, zaman dulu pakainya begitu. Wa ayyakuna ay al-khuffani satiraini, dan hendaklah kedua kasut kulit ini satirain, menutup lima hali ghusl fardi, ya, tempat membasuh yang fardu. Kalau kaki itu dari mana ke mana, ya, sampai mata kaki. Dari jari itu sampai ke mata kaki, itu yang basuhan yang wajib. Minal qadamain, dari dua mata kaki, bi ka'baihima walau kana dunal ka'bain kal midas, ya, maka jika kedua kasut kulit ini tidak menutupi atau di bawah dua mata kaki, kalmidas, seperti sepatu, seperti Adidas, seperti kasut biasa, ya kan, kasut mah segini doang, ya kan, kecuali ini sepatu bot, kan ada tuh, ya, tuh. Jadi tidak sampai menutup dua mata kaki seperti kasut biasa. Lam yakfil masu alaihima, tidak cukup mengusapnya saja. Ya, tidak cukup mengusap sepatu kasut yang tidak menutup dua mata kaki. Wal muradu bis satiri huna, yang dimaksud dengan penutup satir di sini adalah al-hailu la mani'ur ru'yah, penghalang yang menutupi pandangan. Maknanya dia menutupi warna kulit, ya, menutupi warna kulit. Wa ayyakuna satru min jawanibil khuffaini la min a'lahuma, dan hendaknya menutup itu dari sisi-sisinya, bukan dari atasnya. Iyalah, kan dari atasnya masukin kaki, ya. Jadi samping daripada kasut kulit ini itu harus betul-betul menutup kaki kita. Wa yakuna mimman yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima, dan hendaknya dua kasut ini, ya, dibuat atau diantara yang memungkinkan mengikut orang yang berjalan di atasnya. Maksudnya kuat dipakai seperti itu, ya, dipakai bolak-balik itu kuat. Ditaraddu di musafirin, ya, bolak-baliknya orang yang musafir, fi hawaijihi, ya, dalam hajat-hajatnya, min hatin wa tirhalin, ya, daripada turun dan naik.
kuat gitu. Ya, bahan yang kuat itu diantaranya itu, ya apa, kulit yang asli, ya, bukan tiruan. Wa yukhadu min kalamil musannif kaunuhuma qawiyaini. Nah, dan diambil dari kalam penulis kaunuhuma, ya, keadaan atau bentuk daripada kasut ini, qawiya ini dua-duanya kuat, bihaitsu yamna'ani, sekiranya mencegah, keduanya boleh mencegah nufudal ma'i, ya, masuknya air. Wa yashtaratu aidan taharatuhuma, dan disyaratkan juga kedua-duanya suci, ya, kedua-duanya suci. Kalau kulit itu, ya, harus sudah disama. Kulit buaya dijadikan khuf. Biasanya sih dari kulit apa ya khuf itu? Kalau buaya harganya mahal dong. Biasanya sih kulit-kulit yang campuran lah, nggak asli, tapi kuat. Itu boleh juga kalau kuat, ya. Intinya kuat. Walaula bisa khuffan fawqa khuffin li syiddatil bardi masalan. Jika ia memakai khuf di atas khuf, maksudnya pakai dua khuf, khufnya double, ya, di dalam ada, di luar ada. Li syiddatil bardi masalan, karena sejuk sangat. Contoh, fa in kana al-a'la salihan lil masih, maka jika yang atas, yang luarnya itu bagus untuk diusap, dunal aspal, selain yang bawah, sohal masu alal a'la, maka sah mengusap atas yang a'la, yang paling atas. Paham maksudnya, ya? Khufnya itu dua, ada yang di dalam, ada yang di luar. Yang di dalam namanya aspal, yang di luar namanya a'la, ya. Jadi kalau yang a'la, yang di luar ini solih untuk diusap, maka itu udah sah untuk diusap. Yang penting syaratnya bagus. Wa in kana al-asfalu sholihan lil masjidunal a'la. Nah, jika sebaliknya, yang bagus itu yang di dalam, yang aspal, yang di dalam, ya, selain yang di atas. Famasal aspal soha, kemudian dia mengusap yang bawah, maka sah. Awil a'la fawasalal balalul aspal soha, atau dia mengusap yang atas, kemudian basah-basahnya itu merembas, ya, sampai kepada yang di bawah, maka sah. In qasadal asfal au qasadahuma ma'an, jika ia bermaksud kepada yang bawah atau memaksudkan atas dan bawah sekali, ya. La in qasadal a'la faqat, tidak jika ia meniatkan yang atasnya saja, ya, yang atasnya itu tidak bagus, tapi dia meniatkan mengusap yang atasnya doang, ya, itu maka tidak boleh. Wa illam yaksid wahidan minhuma, dan jikalau ia tidak bermaksud salah satu dari keduanya, yang atas tidak bermaksud, yang bawah tidak bermaksud, bal qasadal mashafil jumlati ajza'a fil qasah, tapi ia bermaksud secara global, yang penting saya mengusap saja, ya, fil jumlati ajza'a fil qasah, mencukupi, boleh menurut pendapat yang asoh. Wa yamsahul muqimu yauman wa lailatan, dan orang yang mukim mengusap sehari semalam. Wa yamsahul musafiru salasata ayyamin bilayalihinna, dan orang yang musafir 3 malam 3 hari, ya, 3 hari 3 malam. Al muttasilati biha, yang bersambung dengannya, sawaun taqaddamat au ta'akharat, baik terkedepan ataupun tekerakhir. Tekerdepan tekerakhir. Wabtidaul muddah, ya, dan permulaan hitungan muddah tutusabu min hini yuhdis, dihitung ketika dia berhadas, ya. Ai minin qida'il hadasil kain,
yakni dari penunaian hadas. Ba'da tamamil lubsil khuffaini, setelah sempurnanya memakai dua khuf. La min ibtida'il hadas wala min waqtil masyi wala min ibtida'il lubsi wal 'asy wala min ibtida'il lubsi. Ya, bukan dari permulaan hadas dan bukan dari waktu mengusap dan bukan dari permulaan memakai. Memakai ini bukan ya, itu bukan dari situ. Tapi setelah hadas. Wal 'asi bis safar, dan orang yang bermaksiat dengan safar. Wal haim yamsahani masha muqimin, ya, orang yang bermaksiat, contohnya budak yang lari dari Tuhannya lagi, yang lari dari tuannya, itu asi. Atau kita lagi orang lain lah berniat bersafar itu untuk membunuh, nah ini maksiat, ya. Wal haim, atau bingung, yang penting pergi saja, mau kemana nggak mana ya terserahlah, yang penting sampai kemana saja. Ini orang bingung, itu dia boleh mengusap khuf 2 hari saja, 1 hari saja seperti orang mukim. Wadaimul hadas idza ahdasa ba'da lubsil khuffi hadasan akhar ma'a hadasihi daim qabla ayyusalli bi fardhan yamsahu. Orang yang daimul hadas, orang yang beser, orang yang istihadah, apabila ia berhadas setelah memakai khuf, ya, 1 kali hadas yang lain, ya, disertai dengan hadasnya yang daim tadi, beser atau istihadah itu, sebelum ia sholat fardu, ya, yamsahu, maka ia boleh mengusap. Wa yastabihu, maka yastabihu law baqiya tuhruhu, dan boleh juga, ya, kebolehan yang sekiranya dia tersisa kesuciannya, ya. Alladzi labisa alaihi khuffahu, yang ia memakai khuf. Wa huwa fardun wa nafil wa nawafil, ya. Dan, ya, usapannya ini untuk sesuatu yang fardu atau yang sunnah. Falau shalla bituhrihi fardhon, maka jika ia sholat dengan satu kesuciannya, dengan satu katakanlah wudunya, suatu keparduan, qabla ayyuhdisa, sebelum ia berhadas, masaha, maka ia mengusap kaki saja, ya, mengusap khuf saja, bukan mengusap kaki, mengusap khufnya, kasut yang kulit tadi. Wastabaha nawafila faqat, dan ia boleh sunnah saja. Fa in masaha syakhsu fil hadar summa safar au masaha fi safar summa aqam, maka jika seseorang mengusap dalam keadaan mukim, diam, kemudian dia safar, atau dia mengusap dalam keadaan safar kemudian dia bermukim, bagaimana masalah ini? Qabla mudi yaumin wa lailatin, sebelum habis 1 hari 1 malam, atamma masha muqimin, maka disempurnakan, ya, usapan orang yang mukim, yaitu sehari semalam. Wal wajibu fi masil khuffi, dan wajib di dalam mengusap khuf, kasut kulit, mayutlaqu alaihi ismul mashi, yang dimutlakan atasnya nama pengusapan. Bagaimana sih ngusap itu? Usap, paham ya, mengusap, nah itu yang dimutlakan, nama mengusap. Idza kana ala dhahiril khuffi, apabila atas zahir, itu yang ternampak itu zahir kasut. Wala yujisi'ul masu ala batinhi, dan tidak mencukupi mengusap atas dalamannya, batinnya. Wala ala aqabil khuffi, dan tidak juga pada ujung kasut. Wala ala harfihi, ya, dan tidak juga di sisi bawahnya. Wala asfalihi wa sunnatu fi masihi, dan yang sunnah dalam mengusap khuf ayyakuna khututan, ya, hendaklah ia mengusap model garis-garis, khututan, bi ayyufarrijal masihu baina asabihi wala yadummuha, ya, seseorang mengusap dengan merenggangkan jari-jarinya, ya, dan tidak yudom, dan tidak
nyatukannya. Nih contohnya kasutnya nih. Jadi begini nih. Nih tangannya begini. Diusap begini. Ya bukan begini, tapi begini. Ini kasutnya tadi. Ya gitu. Wa yabtulul mas'u 'alal khuffaini bi salasati asya bi khal'ihima, dan batal ya mengusap dua khuf ini dengan 3 perkara. Yang pertama bi khal'ihima, dengan mencopot keduanya, melepas keduanya, ya udah batal. Jadi nggak boleh lagi mengusap. Au khal'i ahadihima, atau mencopot salah satunya, copot satu doang. Awin khila'ihi au khurujil khuffi an solahiyati. Ya, mencopot atau keluar khuf dari solahiyatil mashi kata horrukihi. Ya, khufnya rusak. Ya, udah nggak bagus lagi untuk diusap. Kata khurrukihi, seperti bolong, berlubang. Ya. Maka itu juga batal ya. Wan qida'il muddah, dan habisnya masa. Wa fi ba'din nusai muddatil masih min yaumin wa yatin lil muqimin, dan pada sebagian naskah muddah ya atau masa mengusap itu dari hari sehari semalam bagi orang yang mukim. Wasala sati ayamin, dan 3 hari bilayalihima, dan dengan malam-malamnya limusafirin bagi orang yang bermusafir. Wa bi urudi ma yujibul ghusla, ya, dan dengan munculnya apa yang mewajibkan mandi, ini juga batal. Jadi kalau kita junub, kajinabatin seperti junub, au haidin dan haid, au nifasin dan nifas, lila bisil khuffi, ya, bagi orang yang memakai khuf, itu batal kebolehan untuk mengusap khufnya saja ketika dia junub, haid, nifas. Itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, untuk detailnya, untuk prakteknya, ya beli dulu khufnya ya, nanti praktek. Susah gambarkannya. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.